Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matis siha wal afiyah wal farah wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man khairun nas? Qala man tala umruhu wa husna amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Insyaallah segala puji bagi Allah. Bersyukur kita pagi ini atas irodahnya, atas izinnya kita mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat ya, walafiat di masjid yang indah, AC-nya dingin luar biasa ya, karpetnya bintang 5 ini kurang apa itu ya, DKM luar biasa, lengkap, sempurna, pelayanannya luar biasa. Habis sholat subuh ada taklim Allah. Kata Nabi, kalau orang yang ngedengerin taklim aja nih, ngedengerin doang nih, walaupun di pojokan sambil ngantuk-ngantuk gitu, itu ikan-ikan di laut mendoakan ampunan. Allahu Akbar. Langkah kita dari rumah, ada yang pakai motor, ada yang jalan kaki, Allah hitung. Kadang-kadang gak ada matinya ya, luar biasa. Juga kita doakan ya, takmir Masjid Al-Muhajirin, Dewan Pembina, Dewan Pendiri, kemudian Ketua Umum, Wakil Ketua, para seksi-seksinya, semoga Allah berikan rahmat kepada beliau, amin. Berikan keberkahan, berkah umur, panjang umur tapi berkah. Yang kita minta itu umurnya panjang tapi berkah. Gimana? Ya, umur panjang tapi sehat gitu. Kan gak enak umur panjang tapi sakit-sakitan. Nah itu mudah-mudahan juga para jamaah, saya lihat ada jamaah Masjid Al-Hijrah ya, alhamdulillah sengaja datang sholat subuh supaya agak jauh jalannya ya, karena dihitung setiap langkah itu luar biasa, masya Allah. Jadi kata Nabi, ni'matani maqbunun, ada dua nikmat yang sering diabaikan manusia. Min kasratin nas, dari kebanyakan manusia, asyiha wal marad, sehat dan waktu luang. Kita pagi hari pagi ini punya dua-duanya, badan sehat dan punya waktu luang, luar biasa. Kemudian nikmat yang terindah lagi, wahadana ila dinil Islam, sampai hari ini kita masih mendapat hidayah agama Islam. Kita mengisi hidup ini dengan tatanan hidup indah, yaitu tatanan agama Islam. Bangun tidur dengan Islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, kemudian masuk toilet, masuk kamar mandi juga ada doanya, keluarnya juga. Kalau nanti sarapan juga di sini ya, ada doanya juga. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bapak suka baca itu dulu nggak kalau datang lontong lontong sayur udah datang nih, baca doa itu. Kalau anak kita itu belajar doa makan di mana? Anak TK diajarin, bapaknya buka lontong sayur, buka aja jilid aja dimakan. Bismillah dulu, cuma ngingetin doang. Karena kadang-kadang saya juga begitu.
ketika hidangan datang, kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah makanan yang kau rizkikan kepada kami dan jauhkan api neraka. Islam itu bukan cuma yang halal dan thayyiban, tapi juga ngepek minta tolong jauh dari api neraka. Karena bisa jadi yang kita konsumsi itu nyelip barang yang haram, biasanya kita nggak tahu. Ini duitnya duit halal Ustaz, kita nggak tahu juga nyembeli ayamnya seperti apa, gitu kan. Kalau lontongnya pakai ayam, kita nggak tahu nyembelinya seperti apa. Makanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Aman, subhanallah. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 ini kita hampir hafal ini semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi yang khalaqal mauta telah menciptakan mati, wal hayata dan hidup, liyabluwakum untuk menghabarkan kepada kalian agar diketahui ayyukum di antara kalian ahsanu amala yang paling baik amalnya. Di sini tidak ditulis aktsaru amala, tapi ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Allah yang telah menciptakan, kan itu gak ada Allahnya Ustaz. Iya, tapi khalaqa itu kalau dalam ilmu nahwu, telah mencipta ya. Ada yakhluqu, ada khalaqa. Siapa yang telah mencipta? Domirnya huwa gitu. Kalau dalam bahasa Inggris to be, siapa to be-nya? Dia. Jadi sebetulnya ada yang tersembunyi, huwa khalaqa gitu ya. Dia Allah yang mencipta. Al-maut, mati. Wal hayata, hidup atau kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum, agar diketahui siapa di antara kalian ahsanu amal yang paling baik amalnya, wal azizul ghafur, dan dia Al-Aziz Al-Ghafur, Maha Perkasa tapi juga Maha Pengampun. Ada yang menarik di sini, ahsanu amala. Bentuk ahsan itu dimaknai lebih baik, seperti kabir, besar, akbar, lebih besar. Makanya Allahu Akbar, supaya enak didengar, Allah Maha Besar. Kalau secara harfiah Allahu Akbar, Allah lebih besar. Lebih besar apanya? Tentu saja kekuasaannya, ya, keperkasaannya. Nah, di sini ahsanu amala, supaya diketahui ahsanu yang terbaik atau yang paling baik, yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Maha Aziz Al-Ghafur. Aziz itu perkasa, kuat, perkasa, tapi juga Maha Pengampun. Kalau raja-raja di dunia itu dia banyak yang perkasa, tapi enggak ghafur, ya. Tidak pengampun. Firaun, ya, Namrud, itu sering diciptakan seperti itu, tidak mengampuni. Kalau yang berbeda pendapat, bunuh, gitu ya. Kayak Firaun Nabi Musa gitu kan. Semua orang yang berbeda, berselisih paham, bunuh gitu. Jadi kalau ada penguasa yang seperti itu, ya, mirip Firaun, ya. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Artinya gini, walaupun dia Maha Perkasa terhadap orang-orang yang mau kembali ke jalan Allah, dia Maha Pengampun. Kita lihat Profesor Dr.
Suhaili, ini sarjana dari Syria ya. Dia menerjemahkan, menafsirkan ayat tadi agar manusia bermuamalah, beribadah dengan ikhlas. Ya. Apa bermuamalah? Bermuamalah itu berinteraksi, Pak. Bisnis, misalnya gade, jual beli, pinjam, pinjam meminjam, jaminan, kerjasama, ya, ada musyarakah, ada mudharabah, kerjasama jual beli, itu namanya bermuamalah. Dan beribadah dengan ikhlas. Kalau beribadah, karena manusia memang diciptakan untuk beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua tindakan bernilai ibadah, tak terkecuali, apalagi kalau yang ibadahnya yang mahdoh, yang langsung, sholat, baca Quran, ya, berhaji, ya, berzakat, itu mahdoh. Termasuk juga tindakan kita keseharian itu bernilai ibadah kalau dilaksanakan sesuai syariat. Ya. Jadi dalam mukadimah tadi saya katakan, bangun tidur beribadah, zikir kan, ada zikirnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mau masuk kamar, akhir bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta pertolongan dulu dari setan laki-laki dan perempuan. Kenapa demikian? Karena kamar mandi itu tempat kotor. Walaupun bersih banget, oh nggak bisa, kloset saya itu kloset yang duduk kinclong, iya, kan kalau kinclongnya. Tapi tetap saja ya, Rasulullah memberikan perangkat supaya kita aman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan anak kita ajari, anak kita sendiri langsung loncat aja gitu. Apalagi kalau lagi kebetulan pengen pipis lupa itu, ya kan? Kan nggak boleh baca doa, Ustaz, kalau di dalam kamar bacanya sebelumnya. Makanya langkahnya kaki kiri dulu, ada ketiaknya itu. Ya, ini kita kembali lagi kepada dulu waktu kita di madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa sih Ustaz artinya? Dengan nama Allah saya berlindung dari setan laki-laki dan perempuan. Kalau yang masuk laki-laki masih setan perempuan yang ganggu. Kalau yang masuk perempuan, setan laki-laki yang ganggu. Banyak yang jatuh dari kamar mandi. Ya. Bukan itu kan setru Ustaz, iya kan setru. Tapi kan tidak ada salahnya supaya bernilai pahala. BAB aja bernilai pahala. Ya, luar biasa. Jadi kata Profesor Dr. Suhaili, bermuamalah, beribadah dengan ikhlas, taat tanpa batas. Apa maksud taat tanpa batas? Nggak pakai tapi. Kalau kita kan suka pakai tapi itu, tapi kan nggak gitu, Ustaz. Selalu ada pakai tapinya. Serta memperlihatkan kualitas amal, memperlihatkan kualitas amal bukannya ria gitu. Maksudnya begini, saya kasih contoh pengalaman di Masjid An-Nur kemarin. Boleh saya ceritain ya? Jadi ada perempuan namanya Abdul Qadir, tukang adzan, tukang meroki gitu. Kalau hari Jumat tuh suka berdiri bawa tongkat gitu ya, namanya meroki. Kebetulan malam kedua ada takziah, tetangga masjid meninggal. Hari kedua Ibu Dede pas samping masjid terus semuanya. Beliau Abdul Qadir malam itu dia sholat isya berjamaah. Kemudian dia ikut juga sholat. Habis sholat badiah, karena di depan masjid itu udah rame, orang mau takziah di hari kedua, dia juga ikut. Seperti tradisi di kampung kami, kalau tahlilan itu Pak, dia istilahnya atakoh, bertawasul dengan membaca la ilaha illallah 70.000. Oleh karena kalau sendiri kecapean 70.000, dihitung. Misalnya ada 100 orang, kalau 100 kali 100
10.000 ya, 10.000. Maka kadang-kadang tuh 2 putaran tasbih bisa 3 putaran gitu. Kalau 3 putaran 30.000. Nah sampai 7 hari atau 3 hari lengkap 70.000. Kemudian ditawasulkan, ya Allah, Allahumma taqabbal wa asil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astakbarna wa ma saraina. Artinya, ya Allah, terimalah tawasul kami, sampaikanlah ini tahlil yang saya baca, la ilaha illallah 70.000, sholawat, kemudian tasbih kami, sholawat kami kepada Nabi Muhammad, tolong sampaikan ya Allah, bla 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 bla. Sampaikan juga kepada arwah yang baru meninggal kemarin, tolong ampuni dia ya Allah dengan wasilah la ilaha illallah yang 70.000 itu. Tetapi sayangnya Pak Abdul Qadir ini baru ngitung, Pak, baru ngitung orang. Dia laporan sama imamnya, Pak, ada 80 orang, nggak sampai 100. Tapi kemudian dia sakit perut, Pak, sakit perut. Kemudian dia minta rokok, bagi rokok dong 1, mau kamar mandi gitu. Mau BAB gitu kan. Begitu masuk kamar kecil, keluarnya dia glosor, Pak, ngeronda tuh orang itu, nggak kuat banget. Sambil manggil-manggil teman, datanglah Pak Uci, datang pijit-pijit, langsung kata orang betul bilang ngegerak, pingsan, digendong dipanggul bawa ke rumahnya. Saya lupa ketika itu langsung pulang. Habis pulang baru mau salin pakaian, ada seorang tetangga masjid juga namanya Pak Sukron, Pak Ustaz, kenapa Abdul Qadir meninggal? Luar biasa. Yang saya tertarik itu dia masih melaksanakan sholat Isya berjamaah, sholat apa namanya, sholat Ba'diyah juga berjamaah. Sempat mau takziah walaupun sampai selesai umurnya di situ. Nah beliau ini, Pak, saya sebut-sebut kalau orang meninggal itu sebut-sebut kebaikannya. Tidak ada orang yang meninggal tanpa dikunjungi dia. Dan dia selalu semangat membantu ambil, membungkus jenazah, mengabari jenazah. Paling dulu dia itu. Padahal bukan petugas, Pak. Dari desa juga nggak nyuruh dia. Tapi dia dengan sukarela. Siapapun yang meninggal cepat-cepat dia bantu ambil, mengabari. Nah di sini saya ingat ini. Kata Wahbah Zuhaili, memperlihatkan kualitas amalnya. Jadi bukan dia memperlihatkan, tapi secara tidak sadar itu pantulan dari kesalehannya atau kisi-kisi dari amalnya diterima Allah Ta'ala. Dia taat sekali dan wafatnya tidak susah dalam pandangan mata kita. Itulah makanya ahsanu amala. Jadi kata Profesor Wahbah Zuhaili, beramalah, beribadah dengan ikhlas. Ikhlas apa ikhlas? Beribadah hanya kepada Allah, tidak pengen dipuji, tidak pengen dinilai oleh manusia, tidak berminta balasan kepada manusia, tidak bersandar kepada makhluk, lillahi ta'ala. Makanya setiap niat selalu wadulillahi ta'ala, wadulillahi ta'ala. Bagi Anda yang kalau sholat pakai usolli, waduduri, arbarokati, mustaqbil kiblati, makmuman lillahi ta'ala. Tidak ada yang untuk manusia, semuanya. Dan sholat itu merupakan bentuk simbol ketaatan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Baca Fatihah, ruku, tunduk, sujud lebih tunduk lagi. Batal kalau ngomong yang selain bacaan sholat. Hendaklah dibawa keluar sholat. Bicara yang baik-baik, pikir dulu, tindakan yang baik-baik. Ke bawah. Makanya identik dengan ayat inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Tapi faktanya Pak Ustadz, banyak orang yang
sholat tapi korup. Ya itu cuma melaksanakan simbol doang. Allahu Akbar. Tapi sholatnya tidak mau kebawa dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau orang sholat kan ngomong aja batal. Kalau yang selain bacaan sholat, gerakan juga begitu. Setelah sholat dalam kehidupan sehari di masyarakat juga begitu. Kalau ngomong ya dipikir dulu. Jangan asal bunyi kemudian menyakiti orang. Jadi tidak asal wakalah. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya oleh siapa? Oleh Badui, orang Badui. Bukan Badui yang dari di Banten. Jadi di Arab juga ada suku terbelakang. Hidupnya di gua-gua. Jadi rumahnya itu gua. Ada dibuat batu dilobangin gitu ya, dibuat tempat tinggal. Mereka tanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Siapa sih orang yang terbaik? Khairun nas. Qala man tala umuruhu wa husna amaluhu. Rasul menjawab, yang umurnya panjang dan panjangnya itu diisi dengan kebaikan. Tapi Ustaz, ada juga orang yang dari awalnya itu dia bajingan, menjelang wafatnya baik. Untuk coba kalau Allah selesaikan pada saat dia jadi bajingan gitu ya. Maaf jadi agak kasar, jadi bajingan, jahil. Kalau dia jahil waktu mudanya, ya alhamdulillah Allah kasih masih sayang, ditunggu apa namanya, ditangguhkan, ditunggu kapan ya orang baiknya. Kata malaikat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hei orang tua, kapan kamu insaf sehingga aku malu menyiksamu? Allah aja malu kalau orang tua itu soleh, mau menyiksanya malu. Malaikat juga pernah malu ya. Beda dengan orang yang udah tua, ada umur udah separuh baya, masih petantang-petenteng, pamerin tato, ya kan? Pakai nonjolin fisiknya gitu nih, gua kuat, tatonya gede gitu kan. Padahal sakit gigi aja walaupun bertato dia sakit. Ya, wa husna amaluhu, panjang umur dan husna amaluhu, amalnya baik. Itu yang kita minta. Di dalam redaksi lain, dalam sebuah hadis, ahsanuhu khuluqo, udah umurnya panjang, akhlaknya ahsanuhu khuluqo, jadi lebih baik. Udah sampai ahsan. Kenapa ada istilah ahsan? Bapak kenal tahu dengan rukun agama. Rukun agama ada berapa? Ada 3. 1 Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Ya. Ada seorang Badui juga ngaku amanah, saya beriman. Kata Rasul, bilang kul aslam. Bilang kamu itu baru aslam saja, baru nyerah saja, iman belum masuk. Makanya orang Islam bisa jadi imannya belum lengkap. Tapi kalau udah pada level iman, yakin Islam, ya, jadi lebih baik. Yang tertinggi ihsan. Yang tertinggi ihsan. Udah lebih baik. Artinya begini. Secara syariat Bapak menunaikan kewajiban atas dasar iman, mau zakat, ya, mau puasa Ramadan, ya. Tapi orang yang ahsanul amal, orang yang ihsan itu tidak sekedar membayar zakat, tapi bersedekah juga. Apa bedanya Ustaz? Ada. Kalau zakat itu sedekah yang berketentuan. Bapak punya uang 1 miliar, 2,5%-nya berapa? 250 juta. Ya, benar ya? Benar.
Sebab kalau 1.000.000 25.000. Nah itu dikeluarkan juga. Habis zakat nih, zakatnya dikeluarkan. Tapi saya belum puas, ini masih banyak aja nih duit saya, sedekah lah. Nah itu udah bayar zakat plus sedekah juga, itu lebih ahsan, udah lebih baik. Orang yang macam ini tentu saja masuk surganya duluan daripada orang yang sekedar iman. Iman juga masuk surga juga, tapi dia masih kalah cepat dengan orang yang pada level ihsan. Ibadah juga begitu. Kalau kita ini, saya dan saudara-saudara, sholat itu nyamannya itu setelahnya. Kalau habis sholat asar lega rasanya. Bahkan kenapa lega? Karena nggak perlu ba'diyah, bisa langsung jalan pulang. Ada perasaan macam itu. Ini saya. Jadi misalnya kalau sholat zuhur kan ada qobla ba'da tuh. Begitu asar cuma qobla doang, habis asar langsung pulang gitu kan. Rasanya lapang gitu. Orang yang pada level ihsan, dia bukan saja nyaman selesainya, tapi ketika melaksanakan sholatnya pun dia sudah nyaman, nggak pengen buru-buru. Kalau kita kan main pengen buru selesai gitu loh. Ini orang bacanya panjang amat sih, gitu kan. Nggak tahu apa kaki gue sakit gitu kan. Jadi nggak gerutu gitu kan. Jadi makanya imam juga harus bijak. Kalau melihat jamaah di belakangnya banyak yang sakit atau yang udah tua-tua gitu kan, ya nggak perlu bacaan panjang-panjang lah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah menegur orang yang bacaannya kul-kul, kuliah dan kulhu, nggak ditegur tuh, ya kan? Tapi yang ditegur itu yang panjang-panjang, ya kan? Karena orang mau pada ada yang sakit gitu kan, ya kalau kebetulan pakai kursi ya nggak punya masalah. Jadi harus bijaksana. Bisa jadi pernah ditegur tuh, kamu jangan panjang-panjang kalau jadi imam, yang singkat aja. Siapa tahu di belakang ada ibu anak nangis, kemudian orang punya keperluan. Kemudian kenapa harus pendek? Bukan pendek, singkat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang kamu hafal, yang paling lancar. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Walaupun pada waktu sholat tahajud ditebak malaikat, ditebak gimana Ustaz? Kata malaikat, ini orang kalau tahajud nggak jauh dari kuliah bulu. Malaikat ngawasin gitu kan, begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kata malaikat tuh, gue juga apa? Gue juga itu keluar gitu. Bapak itu Yesus saja ya. Maksud saya Pakro matanya sebelum baca yang paling kita lancar ya. Kecuali sholat sunnah, kita lagi ngapalin nih praktek ngapalin surat Waqiah, praktekin dalam sholat sunnah. Mogok, ya udah ruku ya. Rokat kedua mogok, ya udah ruku lagi, gak ada masalah gitu, walaupun cuma satu ayat. Ngapalin surat Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujatil blank. Allahu Akbar. Sholat sunnah gak masalah ya. Jadi orang yang ihsan, orang yang ihsan itu dia tidak nyamannya itu pada waktu sholatnya ya, nyaman, nggak pengen buru-buru, bacaannya tartil. Lalu jadi pengertian ihsan itu seperti itu. Jadi udah mulai ihsan, dia nyamannya itu pada waktu sholat. Beda sama kita. Kalau kita nyamannya setelah sholat, ya kan? Karena sudah tertunaikan, gitu kan? Beres sudah tertunaikan, lapar kita rasanya hati. Lalu ketika Rasul ditanya lagi dalam sebuah hadis, aktsaruhum lil mauti iqra. Jadi orang yang cerdas itu
yang banyak mengingat mati. Aktsaruhum, kebanyakan mereka, lil mauti, terhadap mati, dzikra, nyebut-nyebut. Kalau bahasa Alfiah apa tuh, harfiahnya begitu. Kalau Indonesia kan orang yang banyak mengingat mati. Redaksi bahasa Arab itu Pak. Aktsaruhum, yang paling banyak di antara mereka, lil mauti, untuk mati, dzikra, nyebut-nyebut. Jadi orang yang sering mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahul isti'dad. Bukan cuma ingat mati doang. Karena kalau cuma ingat mati doang, semua orang juga ingat. Dia pasti tahu kullu nafsin dha'iqatul maut gitu kan. Setiap berjiwa pasti akan mati. Tapi tindakan nyatanya nggak mencerminkan dia takut mati. Kalau ngomong ya, asal puas, bahasanya emang gue pikirin, gitu kan. Egois, kasar, ya. Jadi tidak mencerminkan itu takut mati. Padahal lima ba'dahu, dan cerdas memikirkan kehidupan setelah mati. Al-istidada, persiapan, ya, persiapan kalau dia mati. Bukan sekedar takut mati doang. Semua orang juga takut sama mati. Orang baik takut, orang alim takut, orang yang paling takut juga takut sama mati. Kenapa? Takut amalnya gak diterima, takut ketempelan ria, takut gak ikhlas, takut semuanya. Malahan dia gak takut mah orang yang jahil, ya kan? Gak takut mati, gitu kan? Padahal ketika dia berhadapan dengan malaikat, wahai malaikat, tolonglah diperpanjang 3 hari aja. Saya mau sedekah. Saya mau sedekah. Dia tahu pahala sedekah. Jadi ada 4 perkara Pak yang bisa mengamankan dari azab kubur. 1, sholat, jaga sholat 5 waktu. Subhanallah, 2 haji ini banyak orang soleh yang full 5 waktunya di masjid. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Ini sebelah kiri saya, kanan saya orang-orang soleh semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sholatnya di Masjid Muhajirin. Kemudian pengurus Masjid Muhajirin juga pahalanya tidak kalah besarnya. Memikirkan kenyamanan jamaah supaya sholatnya khusyuk. Dapat ganti. Luar biasa. Sama juga Masjidil Haram. Saya pernah sholat Masjidil Haram kayak gini. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan TKI panjang umur, ya, sehat selalu. Jadi al-istidad, mempersiapkan setelah mati. Tidak sekedar ingat mati doang. Ulaikal akyas. Akyas itu jamak dari al-kayyisu, orang cerdas. Kalau akyas bentuk jamak. Jadi ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi kalau itu orang yang banyak duit, bodoh Ustaz, enggak juga. Kalau dia dipergunakan untuk sebagai istidad, persiapan setelah mati, cerdas juga, ya. Maka yang disebut dengan cerdas itu adalah orang yang wa ahsanuhum lima ba'dahu istidad. Artinya yang amalnya ahsan, dia pikirannya itu akhirat oriented. Jadi semua yang akan dilakukan supaya kebawa ke akhirat. Jangan dikira mobil nggak kebawa ke akhirat, Pak. Bisa kebawa. Motor bisa kebawa ke akhirat. Lah Bapak dari rumah masuk masjid sini naik motor, kutuk. Ya kan? Bensin berapa habisnya? Itu dihitung juga. Kalau yang jalan kaki langkahnya dihitung. Yang naik motor juga dia membelanjakan hartanya untuk pergi ke masjid. Motornya dibeli pakai uang, mobil juga begitu. Jadi mobil itu masuk surga, motor itu masuk surga. Siapa bilang duit gak kebawa mati? Kebawa mati kalau diamalkan. Kalau ditumpuk doang, iya.
Tapi kan tidak demikian. Jadi istilahnya jangan bilang duit buat apa, duit nggak bawa mati. Jawabnya bisa bawa mati. Ya. Kalau dititipkan misalnya di duit, saya titip Pak buat beli karpet ya 3 meter, saya 5 meter Pak, itu bawa mati tuh duit. Artinya secara cara berpikirnya seperti itu. Jadi akhirat garanti. Kemudian Rasul juga ditanya, siapa sih yang terbaik? Kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Terbaik di antara kalian yang mau belajar Quran. Saya mantau ada tahsin Quran. Tahsin Quran. Bapak kalau sudah bisa, jangan buat sendiri. Ajarin orang yang belum bisa. Anggota keluarga yang punya istri. Bapak perhatikan istri Bapak kalau sholat. Ada yang sholatnya apal bener Pak, cepat bener itu sholat. Kapan baca Fatihahnya? Awal-awal saya perhatiin juga itu. Bukan orang lain di keluarga saya. Kamu sholat itu cepat amat sih. Kapan baca Fatihahnya? Baca suratnya. Ruku aja yang idealnya 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Gak pakai waktu hadis deh. Subhana rabbiyal azim doang 3 kali. Gak segitu cepet ya. Iya. Kayak burung merpati makanin beras gitu. Allah. Sholat Isya cuma 5 detik. Apal banget ya sholat Isya. Hati-hati Pak, kasih tahu istri, baca ajarkan Fatihah itu yang baik. Ya, supaya dia juga bisa menikmati. Kalau Bapak sering di masjid, nikmati benar ibadah di masjid. Istri juga harus dikasih tahu. Ya. Dikasih tahu bagaimana Fatihah yang baik. Menilai Fatihah. Ya. Jadi khairukum yang terbaik di antara kalian man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Quran wa 'allamahu. Redaksinya bukan au amalahu. Kalau au atau, tapi ini wa 'allamahu, belajar dan mengajarkan. Luar biasa. Kalau Bapak bisa, Ustaz Nurul Huda, dia ngajar tahsin. Orang itu fasih karena beliau. Kemudian orang itu sholat dengan ilmu yang beliau dapatkan, maka dia pun dapat royalti. Dapat royalti, dapat apa? MLM. Ya. Dia dapat warisan pahala. Diajarkan lagi. Nah, makanya kata Rasul, man sanna fil Islam, barang siapa yang menggagas jalan di dalam Islam, memulai, menggagas, ya, mempelopori, mansana amalan fil Islam sunnatan hasanatan. Ya. Kalau dia memulai, ya, maka dia juga akan mendapat royalti tadi itu. Ya. Subhanallah. Ini banyak yang mulai merintis. Dulu ada pelajaran orang yang memandikan jenazah sebagai satu hilang lagi nih ya. Itu dihidupkan lagi Pak, karena kita penting banget orang-orang yang seperti itu. Jangan tergantung di ambil satu kampung. Nah kalau yang matinya bareng itu kan repot itu Pak. Kalau dari sini gitu kan. Kalau masih punya petugas luar biasa. Apalagi kan karena belum hatamnya. Yang kedua, khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik itu di antara kalian yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya kata Nabi di antara kalian yang paling baik sama keluarga saya. Nabi Muhammad itu tidak gengsi ngejahit baju yang robek, sendalnya yang rusak, membantu cuci piring, memasak makanan, belanja ke pasar. Jadi ibu, bapak jangan merasa rendah kalau membantu cuci piring. Ya. Ini kadang-kadang orang diketawain, wah di luar jagoan, begitu di rumah cuci piring, oh kenapa? Ya kan? Kan ada yang seperti itu Pak. Di luar sih boleh dia jagoan, tantang teteng, sama bininya takut banget. Cuci piring tuh, cuci piring. Ya, jangan merasa hina kalau kita diperintah.
Ya, tolong angkutin pakaian tuh apa udah pada kering takut pada terbang. Ya. Ya tolong aduh lupa ya, tolong kunciin pintu. Udah berangkat di mobil gitu. Mending kunci. Ya udah bantu. Jadi tidak usah merasa kecil, tidak merasa hina kalau membantu keluarga. Ya, ngepel, ya. Emangnya kenapa kalau laki-laki ngepel? Ya kan? Boleh. Ya. Justru malah kita, kalaupun perempuan dia membantu kita itu dengan senang hati, mendapat pahalanya besar. Nah, pahala kasih sayang kita, kata Nabi, khairukum li ahli. Orang yang terbaik, orang yang baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya paling baik dengan keluarga saya. Udah habis yang sama. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya, yang ketiga, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu sarruhu. Orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan mampu menahan amarah. Ketika dia datang, suasana menjadi tentram. Bukannya lagi kumpul datang orang itu pada bubar gitu ya. Ada nggak orang yang gitu? Misalnya kita lagi kumpul-kumpul nih, jangan datang, gue bete, gue malas banget, gue tinggal gitu. Gue malas banget sama orang itu gitu kan. Kalau ngomong tuh paling menang duluan, agul, ya kan. Kalau ngomong tuh gak pernah aja mau ngalah gitu. Kalau kita ngomong soal mobil, mobil saya, mobilnya itu paling jago, ini larinya gini, di atas terus gitu ngomong ya. Begitu biasanya kalau orang datang itu suasana jadi hidup. Bro, jadi bu, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Semua orang ramai, senang gitu ya. Kedatangan kita itu menimbulkan ketentraman, bukan kedatangan kita teman-teman malah jadi bubar gitu. Karena nggak suka, karena kesombongan kita. Yang keempat, khairukum man a'ta ta'am. Terbaik, manusia terbaik di antara kalian adalah yang suka traktir makan. Traktir makan. At'ama ta'am. Sekarang ini kan ngetrennya sedekah Jumat berkah. Memang kalau Senin nggak berkah kalau sedekah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu boleh. Karena memang manusia itu, kita ini imannya baru iman transaksional. Kalau diiming-imingi pahala besar, geruduk gitu kan. Bulan Ramadan, kalau pahalanya besar, diiming-imingin pahala besar, wah ini takjil luar biasa, selebar pojok takjil, kolak di mana-mana. Lah habis lebaran sepi, nggak ada yang ngirim makanan ke masjid. Memang habis lebaran nggak boleh. Jadi yang kita pegang bukan gitu. Khairukum man at'ama ta'am. Yang suka traktir makan, bawa makanan ke masjid gitu. Luar biasa. Yang terakhir, yang kelima adalah khairukum ahsanuhum qada'an. Terbaik di antara kalian yang paling gampang bayar hutang. Jadi kalau jangan sebaliknya, ngutangnya gampang, bayarnya susah. Hati-hati terjebak dengan kartu kredit. Kalau mau ngambil kartu kredit supaya tidak dosa, cepat-cepat bayar. Misalnya nih, ya kepepet. Saya nggak ngelarang bapak punya kartu kredit. Kalau kepepet gunain. Tapi cepat bayarnya. Jangan bayar minimal. Yang penting aman dulu. Nanti besoknya kita hutang lagi, bayar minimal lagi, bayar aman dulu. Akhirnya numpuk. Banyak orang yang pailit karena hutang dengan kartu kredit. Teman saya dulu namanya bulan dia karyawan swasta. Waktu tahun 90-an aja gajinya udah 6 juta. Tapi bangkrut. Cicilan rumah 1,5 juta, cicilan mobil 1,5 juta, biaya anak sekolah, biaya hidupnya pailit. Akhirnya apa? Rumahnya dioper kredit, mobilnya dijual, ngontrak. Itu gara-gara itu. Saya sih tidak mau berbicara masalah riba terlalu panjang, ya kan?
karena kita masih banyak yang ketergantungan dengan perbankan gitu. Tapi kita harus tertib. Jadi khairukum ahsanukum qadha. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang pandai, yang cepat bayar hutang. Ada beberapa perkara yang lebih cepat. Kalau punya utang buru-buru bayar, kalau ada yang meninggal cepat-cepat dikebumikan, kalau punya anak cepat-cepat carikan jodoh. Ya. Ada lagi tuh. Ada berapa tuh? Jadi harus disegerakan. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia banyak orang. Nah, karena udah jam 6 lewat 5, silahkan yang mau menambahkan atau ada yang mau menanyakan hal-hal yang insya Allah kalau saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa jadi PR saya, ya insya Allah. Nanti Pak Surya berdua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan makna berkah terhadap rezeki kita, umur kita, dan ilmu kita. Karena kalau kita lihat koruptor juga kan dia sehat-sehat, rezekinya banyak, dan itunya juga ilmunya pintar-pintar. Mau penjelasan makna dari itu tadi berkah. Iya. Ya, makasih. Secara zahir rezeki yang dapat korup itu memang dia senang. Secara zahir. Tapi belum tentu di dalam hatinya. Tapi definisi berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. 100.000 yang tidak berkah dibanding 100.000 yang berkah. 100.000 yang berkah, anaknya kuliah dibiayai dengan uang itu, sukses kuliahnya. Dia sampai jadi sarjana cum laude, ya, sukses. Kemudian dibuat makan, dibeliin makanan, dimakannya menyehatkan. Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Kemudian rezeki itu diinvestasikan hidup. Ya. Banyak contoh. Ya. Ini saya tidak mau menyebutkan seseorang. Ada seorang pejabat kepala perusahaan kereta api dulu mah PJKA ya. Kantor pusatnya di Bandung. Dia adalah salah satu pimpinan. Kaya banget Pak, kaya banget. Tapi yakin pernah dinas di Padang, pernah di mana, duitnya banyak. Tapi menjelang wafatnya nggak ada tuh yang bisa, ya, kecuali rumahnya, semua rumahnya. Anaknya nggak ada yang berhasil. Bukan saya nuduh dia. Ini contoh ya. Tadi kan Bapak bilang, oh, ternyata orang-orang yang korup juga itu berkah gitu ya. Berkah itu bukan banyak kata. Artinya kalau sederhananya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. 100.000 dan yang 10.000 yang berkah lebih baik 10.000 yang berkah. Semuanya menjadi berkah, berkembang. Berkembangnya ke arah yang baik. Berbeda orang kalau punya rezeki punten. Seseorang oknum yang mendapat rezeki dengan mudah dengan cara menzalimi orang, dia dapat duit, gampang aja duitnya. Gitu. Tengah hari lapar dia makan, dia habisin uangnya. Karena tadi dapat lagi, gampang dapatnya. Tapi dia nggak hitung kalau itu sedikit tidak berkah. Begitu pensiun, duitnya menciut, dia belum siap, maka dia kemudian sakit dan seterusnya. Jadi kesimpulannya berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan, bersumber dari rezeki halal, cara mendapatkannya halal dengan proses yang halal, membelanjakannya juga ke yang halal.
supaya dapatnya halal, belanja juga. Wa mimma razaqnahum yunfiqunnya itu halal semuanya. Maka itulah bertambah-tambah kebaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada lagi? Oh, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, mengenai jalan terindah menjadi hamba yang terbaik ini, yang jelas tadi Pak Ustaz mengenai apa yang kejadian di akhir tadi, tentunya ini keimanan yang tulus dan ikhlas yang berhalaqul karim. Pak Ustaz tadi menjelaskan bahwa jadi orang-orang terbaik itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW tadi. Bagaimana orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya, orang yang baik kepada keluarganya, orang gemar melakukan sedekah, dan yang terpenting adalah tadi yang membayar utang dengan baik. Namun di pertengahan jalan kadang-kadang kita imannya turun, dan turunnya iman ini hal yang manusiawi, dan hal ini bisa dipengaruhi dari dalam maupun dari luar, dari lingkungan keluarga atau lingkungan kita sekitar. Pertanyaan saya, bagaimana mengatasi turunnya iman ini? Apakah turunnya iman ini juga bisa kita ke tempat karaoke atau ke tempat diskotik supaya kita refresh kembali? Mungkin itu saja Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang salah satu keyakinan atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi itu salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab ada kelompok yang bukan begitu. Oh, nggak bisa. Kata orang Murji'ah, orang maksiat ngerampok imannya utuh. Ada juga kata orang Khawarij, orang yang melakukan dosa besar imannya hilang, maka ini menjadi kufur. Beda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah bilang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang nambah, kadang ngurangin. Gejalanya gitu. Gejalanya banyak. Ketika kita lagi misalnya lagi nggak ada uang, lemas gitu ya. Semangat juga ibadah malas. Tapi jangan salah loh. Bapak juga mungkin pernah merasain, ini gua kenapa ya? Kayaknya bete bener. Padahal ini di kantong ada. Di rumah juga keluarga baik-baik saja. Di rumah juga keluarga baik-baik, istri baik-baik aja gitu. Ini kenapa ya? Gua kok jadi bete begini gitu. Nah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tandanya itu ketika iman sedang yanqus, ibadah malas. Gitu ya kata Pak Suri tadi. Kalau lagi yazid, ibadahnya mantap. Ada juga orang yang kalau lagi banyak uang terus mau gitu, pengen buru masjid gitu kan. Ada juga sebaliknya juga ada. Kalau lagi susah getol, kan? Kalau lagi susah tahajud gitu, masih berdoa yang taat sampai berdoa Allah gitu. Begitu begitu lepas hilang masjid itu. Itulah fenomenanya seperti itu. Jadi gimana kiatnya kata Mas Suri? Kiatnya adalah tentu saja dengan memelihara keimanan. Pelihara dengan apa? Sering-sering mendengar ceramah, sholatnya juga kita harus melawan. Kita harus sadar inna syaitana lakum aduwwun, karena iblis itu memang musuh kita. Dan iblis itu halus sekali. Ke orang alim dia bisa menyelinap juga, bukan cuma ke orang jahil. Ke orang jahil barangkali menyelinapnya cuma sekedar hilang. Lagi di rumah lagi kosong banget ya, pelantar pelintir gitu, ada kotak anggur sikat, hanya sekedar itu gitu. Tapi orang yang alim itu lebih hebat lagi, cobaannya lebih hebat lagi. Jadi makin tinggi pohon, makin angin makin keras. Siasatnya gimana? Dengan sadar, sering-sering beristighfar, Kalau kita menyadari ini adalah iblis, harus kita lawan. Karena memang
Kita harus sadar bahwa iblis ini dari iblis. Karena kalau kita misalnya mikirin duit, kita pasti punya, di rumah juga aman, kita pasti bete, malas beribadah, emang gitu. Kata Imam Syafi'i, kalau kita banyak dosa, biasanya memang jadi malas ibadah gitu. Tentu saja obatnya beristighfar, banyak-banyak beristighfar. Ada empat yang bisa nyelamatin. Pertama, jaga sholat. Kedua, tadi bersedekah. Yang ketiga, baca Al-Quran. Yang terakhir, banyak istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu saja Pak Suri, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, udah jam 6 lewat 4, sudah waktu Isra, sudah suruh? Sudah? 2 menit lagi. Silakan, masih ada 1 orang lagi nih jatah. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa saja. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, asy-syakirin hamdan ta'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li adimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan barakatan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzuka min ilmin la yanfa' wa amalin la yasha' wa du'ain la yusma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami yang kami ingat, yang kami lupa. Ampuni juga ya Allah dosa orang tua kami yang telah mengajar kami hingga kami besar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkan kami rezeki yang banyak dan halal, dan kami merasa lapang dengan rezeki itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkan kami juga ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kami menjadi bertambah taat. Kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.